Yo, minasan! Chapter 1140 One Piece telah rilis dengan judul Scooper Gaban, di mana Gaban mencapai tujuannya untuk melihat Nika, lalu memberikan kunci Loki begitu saja kepada Luffy, serta munculnya Summers dan Killing Gum yang bersiap menculik anak-anak Elbaf menuju ke Marijoa. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1140 One Piece dengan judul Anak Oni Yamato dan Pengembaraan Kuil Suci Inari bagian ke-26, akan kuhajar kau sampai ke neraka kalau berani menyentuh Payton, di mana ulti diikat ke papan dart sambil mengancam Wusu, sementara Wusu melemparkan 6 pisau ke arahnya. Tertulis pada panel awal, tangan kiri Raja Bajak Laut. Chapter pun dimulai di mana Luffy bertanya pada Gaban mengapa dia harus bertarung untuk memperebutkan kunci Loki. Rodo pun bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Gaban. Namun Gaban justru memprovokasi Luffy, apakah mereka tidak bisa mengambil kunci tersebut? Mendengar itu, Luffy pun menjadi kesal dan melompat turun dari tangan Rodo. Di saat bersamaan, Zoro pun mengingat perkataan Kolon bahwa ayahnya adalah seorang manusia juga. Bahkan dulunya adalah seorang bajak laut yang kuat dan tidak takut pada siapapun, termasuk kepada para raksasa Elbaf. Di saat Luffy memanjangkan tangannya untuk mengambil kunci, Gaban dengan sangat cepat menghindar, membuat Luffy tampak terkejut. Lalu, Luffy pun berusaha lagi mengambil kunci, namun tetap saja Gaban terus menghindarinya. Karena kesal, Luffy mendekati Gaban dan mencoba untuk membujuk Gaban untuk segera memberi kunci tersebut, sehingga dia bisa segera melepaskan Loki dan cepat kembali ke pesta. Namun lagi-lagi, Gaban memprovokasi Luffy untuk cepat merebut kunci itu darinya. Di saat Luffy kembali mencoba mengambil kunci, Gaban justru melompat lalu mengaliri haki pada kunci, membuat Luffy sangat terkejut. Dan dengan sangat keras, Gaban pun menghantam Luffy menggunakan kunci itu, minasan. Rodo dan Nami pun sangat khawatir dengan Luffy. Hal itu membuat Luffy semakin marah. Gaban lalu memberitahu Luffy jika topi jeraminya lebih bagus daripada helm yang dia gunakan. Dengan sangat cepat, Luffy terus memanjangkan tangannya untuk mengambil kunci, namun Gaban dengan mudah menghindarinya. Luffy mengatakan bahwa topi jerami itu adalah harta karunnya. Luffy menjaga topi tersebut untuk Shanks. Mendengar itu, Gaban justru terkejut karena Luffy hanya menjaganya dan tidak diberikan sepenuhnya. Bahkan, Gaban mengatakan bahwa Shanks itu pelit. Mendengar itu, Luffy pun semakin emosi karena menurutnya Gaban tidak tahu apa-apa tentang Shanks, membuat Gaban menertawakannya. Tiba-tiba, Gaban menyodokkan kunci Loki ke dalam mulut Luffy, membuat wajahnya berbentuk kunci tersebut. Di saat Luffy tersangkut, Gaban pun akhirnya mengeluarkan kedua kapaknya dan bersiap untuk menyerang, sehingga Zoro pun meneriaki Luffy untuk menghindar. Dengan sangat kuat, Gaban melepaskan serangan yang begitu banyak ke arah Luffy. Beruntungnya, Luffy mampu menghindari beberapa serangan, serta Zoro yang menahan serangan Gaban dengan ketiga pedangnya. Wah, artinya serangan Gaban itu memang mengerikan ya, minasan. Sampai-sampai Zoro harus menggunakan ketiga pedangnya sekaligus. Akibat serangan tersebut, salah satu menara kastil pun terjatuh. Gaban lalu menatap Zoro dan berkata dalam hati, jika Luffy memiliki kru yang bagus. Rodo dan Nami yang melihat pertarungan itu pun semakin terkejut. Dan akhirnya, kita pun melihat Luffy yang telah menggunakan Gear 5 dan bersiap untuk menyerang Gaban bersama Zoro. Gaban pun tersenyum melihat Luffy karena akhirnya dia bisa melihat wujud putih yang Gaban dengar. Kita lalu diperlihatkan menara kastil yang terjatuh hingga ke dunia bawah. Bersamaan dengan itu, Luffy dan Zoro pun akhirnya menyerang Gaban
Namun tiba-tiba Gaban melepaskan kedua kapak dan mengangkat tangannya. Gaban menyerah begitu saja, sehingga Luffy dan Zoro menabrak reruntuhan minasan. Zoro pun sangat marah dan membentak Gaban agar tidak mempermainkannya. Tetapi Gaban menjawab jika dia hanya sedang bermain-main. Luffy pun memberitahu Gaban jika dia tadinya berusaha membunuhnya. Namun Gaban menjawab santai, bukannya mereka masih hidup. Gaban pun mengatakan jika kunci yang dicari Luffy ada di belakangnya. Kemudian Rodo berusaha memberitahu jika Gaban adalah... Tetapi Gaban langsung mengatakan pada Rodo agar tidak usah terlalu terburu-buru. Gaban kemudian berkata jika Elbaf masih aman di saat mereka semua akan pergi, maka mereka bisa mencarinya. Namun Zoro sudah tidak ingin bertemu dengan Gaban. Begitupun dengan Luffy. Tetapi Luffy masih berterima kasih karena telah diberikan kunci Loki. Gaban lalu mengingat ketika Shanks menemuinya. Dia memberitahu Shanks bahwa dia tidak akan mudah mempercayai Luffy begitu saja. Sehingga Shanks membenarkan perkataan Gaban, membuat Shanks menyuruh Gaban untuk melakukan sesukanya. Panel lalu berpindah ke sekolah Walrus, di mana anak-anak Elbaf melihat seekor burung yang sangat aneh. Namun saat Enje datang dan melihat ke langit, dia sudah tidak melihat apa-apa. Kita lalu melihat Shamrock dan Gunko yang mendarat di pohon. Mereka berdua mengetahui jika di sekitar tempat mereka ada sebuah sekolah. Gunko pun langsung membuat satu lingkaran sihir, namun anehnya karena ada dua yang muncul. Mereka berdua justru tidak sadar jika mereka telah diteleportasi menggunakan lingkaran sihir. Mereka adalah Saint Summers yang hanya menggunakan celana dalam dan Saint Killingham yang sepertinya seorang hybrid Kirin minasan. Keduanya terkejut karena melihat Gunko dan Shamrock dan akhirnya sadar bahwa mereka berdua telah berada di Pulau Elbaf. Shamrock lalu bertanya, mengapa mereka datang berdua? Padahal yang dipanggil hanya satu orang saja. Killingham pun menjelaskan jika Shamrock harus balik ke Marijoa dan itu perintah dari atas. Summers pun memberitahu Shamrock bahwa situasi di Marijoa semakin memburuk. Semuanya jadi parah setelah referee dimulai. Sehingga Summers pun menyuruh Shamrock untuk segera kembali. Lalu Summers bertanya agar mereka menjelaskan misi di Pulau Elbaf. Apa yang harus mereka lakukan untuk negara yang bukan anggota pemerintah dunia? Apakah Shamrock telah mengunjungi makam Harald? Beberapa saat kemudian, Summers pun paham jika tugas mereka adalah menculik anak-anak Elbaf untuk dibawa ke Marijoa. Sialnya, karena anak-anak Elbaf begitu besar, sehingga mereka tidak bisa dimasukkan ke dalam tas atau semacamnya. Killingham pun berkata bahwa yang tidak memiliki tanda maka tidak bisa melewati lingkaran sihir, yang berarti mereka harus menyelundupkannya ke dalam kapal. Lalu dengan serius, Shamrock berkata bahwa dengan menggabungkan kekuatan mereka, maka mereka berempat bisa menjadikan itu semua sebagai sebuah permainan. Tertulis pada panel akhir, rencana seperti apa yang dia pikirkan? Dan chapter 1140 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, sepertinya pertarungan melawan 4 Holy Knight akan segera terjadi ya. Atau jangan-jangan justru misi Holy Knight berhasil membawa anak-anak Elbaf menuju ke Marijoa. Dan dengan seperti itu, bajak laut topi jerami akhirnya punya alasan kuat untuk menuju ke tanah suci yang dihuni oleh para naga langit. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.